Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue ada di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini kita akan mengunboxing atau menunplastising ikan yang habis gue beli. Ini adalah salah satu ikan hias. Ya jelas lah ini ikan hias, nggak mungkin ikan konsumsi. Tapi mungkin ya bisa juga dikonsumsi sih. Cuman ya sayang aja dengan harganya gitu. Jadi ini adalah ikan pinktail ya, si ikan yang memiliki ekor yang pink. Jadi ini adalah salah satu ikan hias yang kalau menurut gua tuh jarang sih orang melihara. Banyak orang yang nggak tahu bahwa ikan ini adalah ikan predator gitu. Begitupun gue emang baru tahu akhir-akhir ini mengenai ikan ini yang merupakan ikan predator guys, kayak gitu. Jadi ikan ini merupakan ikan hias yang berasal dari Amerika Selatan. Mungkin sungai Amazon kali ya. Ya pokoknya ini ikan Amerika, bukan asli Indonesia. Jadi kalau misalkan ada di perairan Indonesia berarti dia ikan invasif guys, kayak gitu. Dan seperti yang gue jelasin tadi, ikan ini adalah ikan predator. Jadi dia makanannya adalah makanan-makanan ikan predator seperti udang, ikan, serangga-serangga, kodok, dan yang lainnya gitu. Pokoknya dia ikan predator. Namun pas gue tanya tadi sellernya, dia jelasin kalau ikan ini juga makan pelet guys, kayak gitu. Jadi sebenarnya tadi gue lihat dia disatuin gitu ya sama ikan-ikan lain, sama Denisoni, sama Balasyak. Ya mungkin semi-semi predator sih kalau menurut gue. Tapi ternyata pas gue baca-baca menurut beberapa literatur gitu kan, ternyata ikan ini adalah ikan pinktail, kayak gitu guys. Ikan pinktail yang merupakan ikan predator, maksud gue gitu. Karakter ikan ini adalah ikan yang cukup aktif dan agresif. Maksudnya agresif dalam artian dia tuh lincah guys. Jadinya emang dia habitat aslinya itu adalah di sungai yang berarus cepat. Jadinya disarankan banget punya power head dan juga punya wave maker yang bisa membuat arus buatan gitu di tanknya, karena dia ini perenang yang cukup cepat dan perenang yang cukup lincah. Bisa dilihat ya, dia gerak-gerak itu karena emang ya dia emang karakternya seperti itu. Dia hidup di arus yang keras gitu kan, di sungai yang arusnya deras. Nah makanya di tanknya ini dia harus ada wave maker, kalau enggak power head yang bisa membuat suatu arus buatan seperti itu guys. Dan ini gue senangnya cocok bagi gue karena ikan ini adalah ikan yang enggak terlalu jumbo banget ketika ukuran dewasanya. Katanya ikan ini cuma berukuran 30 cm aja. Ini mungkin top view-nya kita liatin, side view-nya kita liatin. Jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Pinktail sebenarnya mirip apa ya, mirip hampala mungkin ya, tapi dia versi Amerikanya dan punya ekor yang pink. Itu yang bikin dia unik sih kalau menurut gua. Kalau menurut gua ikan pinktail ini lumayan cukup rekomendasi ya, lumayan cukup recommended bagi kalian yang pemula mungkin ya, karena emang pinktail ini dia ukurannya nggak terlalu gede dan harganya lumayan cukup murah. Juga perawatannya yang nggak terlalu ribet sih, katanya bisa makan pelet. Namun ya sejatinya dia adalah ikan predator. Untuk harga, gue beli di harganya ini Rp10.000. Ini di ukuran berapa ya? Mungkin kita bawa penggaris ya. Sekitaran ukuran berapa? Kayaknya sih 10 cm sih. Jadi ya ikan ini juga pertumbuhannya sangat lambat gitu kan, nggak cepat kayak misalkan RTC atau misalkan TSN dan yang lainnya gitu kan. Jadi dia pertumbuhannya lambat dan maksimum size-nya cuma 30 cm kayak gitu guys. Dan nanti mungkin bakal kita taruh di tank yang ikan-ikan palma. Di sana ada kura-kura, ada leporinus, ada silver dolar, ada juga apalagi banyak sidat dan yang lainnya gitu. Insya Allah aman sih kalau menurut gua. Dia nggak bakal makanin ikan-ikan yang lain dan nggak bakal agresif sih. Tapi mungkin nanti lihat aja loh untuk kedepannya seperti apa. Mungkin kita coba akan ukur dulu ya, dia di ukuran berapa gitu. Nah di sini jadi gue udah bawa penggaris. Penggarisnya kita akan ukur ya. Kira-kira berapa senti ya? Kisaran. Diam dong. Ya 10 cm sih ini sih. Ya 10 cm, 10-11 lah, 10-11 sentian ukuran dari pinktail ini di harga 10.000. Ikannya lumayan cukup terjangkau, ikannya lumayan cukup unik dan menarik juga sih. Dan mungkin kita akan melakukan proses aklimatisasi ya menuju tempat tanknya supaya
ya segera berada di tank yang lumayan cukup gede lah, nggak di kayak plastik kayak gini. Yuk guys, kita ke proses aklimatisasi. Nah guys, jadi gua ini udah di depan tank yang bakal jadi tempat tanknya si Pinktail. Kita akan masukin. Nah, jadi ukurannya seperti itu ya. Ya seukuran sih sama ikan-ikan palmas, ikan-ikan apa tuh namanya, di sini juga ada sun catfish, kayaknya seukuran sih ya, di ukuran-ukuran segini lah. Tapi kalau misalkan gua satuin sama ikan komteng predator gua ya, dia bakal dimakan sih karena ukurannya nggak terlalu gede. Kalau di ukuran 10-11 cm, mungkin kalau ukurannya udah 20-an bakal gua satuin gitu, karena rata-rata di tank gua ikan-ikan piok bass gue yang paling kecil dia ukurannya udah 20 cm gitu, jadinya nggak bakal aman sih kalau ukurannya kebanting 2 kali lipat gitu. Nah mungkin gak usah berlama-lama, kita tunggu aja mungkin sekitar 10-15 menitan sambil ya menunggu si ikannya melakukan aklimatisasi sampai dia merasakan kesamaan antara air di kantongnya dengan air yang ada di tank gua. Seperti itu guys. Jadi yang mungkin belum tahu, aklimatisasi ini sangat perlu dilakukan karena mengingat aerator kok gue ingat aerator sih, parameter air yang ada di si kantongnya dengan parameter yang ada di tank gua ini bakal berbeda ya. Jadinya emang harus dilakukan aklimatisasi atau penyesuaian gitu kan, agar ya si ikannya nanti nggak kaget ketika dia berada di tank gua guys, seperti itu. Jadi kita tunggu aja 10-15 menitan. Ya guys, sebenarnya gue jadi lupa nge-record pas awal dia rilis di tank gue ini. Tadi pas gue bukaan plastising si plastiknya, tadi gue lupa nge-record. Tadi kayaknya lagi nge-record, cuman pas gue dipencet keren gue mau nge-record, tapi ternyata itu matiin guys. Jadinya pas rilis ikan ini nggak ke-record. Jadi ini posisinya dia udah dilepas sama gue, tadi nggak ke-record sama gue. Aduh parah banget, salah guys. Gue tadi lagi nge-record cuman gue malah dipencet gitu, jadinya ya videonya berhenti gitu, bukan yang malah nge-record. Ya ini penampakannya si ikan Pinktail ketika udah berada di tank gue. Jadi kondisinya kayak gini sih. Ini harusnya nyala ya, ada apa namanya, turun air gitu dari filter boxnya. Cuman gue matiin karena suaranya lumayan ganggu, takutnya suara gue ketelan gitu kan. Dan ya mungkin gini sih penampakannya setelah rilis. Semoga ikan ini kedepannya aman, sehat, dia rukun dengan ikan-ikan lainnya. Cuman dia diikutin palmas gitu loh, karena mungkin dari salam perkenalan lah. Karena emang dia palmas ini adalah penghuni lama, jadi mungkin di ospek dulu atau gimana gue nggak tahu. Tapi intinya ya nanti semoga ikannya aman sih. Ikan sepat aja maksudnya aman lah, apalagi ikan Pinktail yang bisa lumayan cukup gede dan merupakan ikan predator kayak gitu guys. Jadi mungkin ya segitu aja untuk di video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin hewan, kepoin aja. Bye bye teman-teman. Ya guys, jadi ini keesokan harinya kondisi ikan Pinktail gue udah kayak gitu. Ini parah sih, kacau sih. Jadi ikannya bener-bener dimakanin, bener-bener hancur ini badannya ini sama ikan palmas sama kura-kura. Gue nggak tahu sih. Padahal yang lain tuh aman guys, kayak ikan sepat. Nih gue punya ikan kecil gini nih. Ini nggak tahu dari pakan karena sedikit beda gue masukin ke sini. Tapi Pinktail ini dia bener-bener dihajar, dihabisin. Padahal ini baru sehari. Jadi ini keesokan harinya. Oh ini kacau sih. Ini jam 12-an ya, jam 12 siang. Sebenarnya tadi pagi gue lihat dia baru ekornya doang yang kayak rontok putus gitu. Tapi pas gue siang ya kirain gue tuh aman-aman aja gitu. Ya udah paling cuma digigit doang, paling udah kan. Ternyata bener-bener dihabisin guys. Sampai hancur gitu badannya sama kura-kura sama palmas. Oh ini kacau sih. Gue gak tau alasannya kenapa Pinktailnya tuh jadi santapan yang lezat bagi ikan palmas sama kura-kura gue gak tahu sih. Padahal yang lain yang lebih kecil ya ada juga sih, kayak ikan sepat tuh, ikan sepat kecil juga. Tapi dia aman, udah berbulan-bulan di sini aman. Ikan itu tuh
silver dollar juga aman. Ini doang nih pink tail yang ukuran cukup gede. Oh, lebih gede dia loh daripada ikan-ikan palmas di sini loh. Ya mungkin sama lah gitu. Tapi entahlah, gue heran nggak tahu. Ya paling gitu aja guys. Nggak recommended sama sekali kalian satukan ikan pink tail ini di tank ikan predator, meskipun pink tail sendiri adalah ikan predator. Ya lebih baik disatuin sama ikan-ikan aquascape lah. Cocok kayaknya kalau pink tail ini disatukan sama balasyak, denisoni, ya yang gitu-gitulah. Jangan ikan predator kayak palmas ya. Jadi gue beli 10.000 ya, meskipun gak terlalu mahal. Cuman ya sayang aja malah jadi makanan ikan-ikan di sini. Ya udah paling gitu aja guys.